Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Masih semangat? Masih. Oke, suaranya lantang sekali, berarti siap untuk mengikuti kegiatan bimbingan pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai kegiatan bimbingan, mari kita awali kegiatan kita ini dengan doa. Ibu minta kita semua berdiri untuk menghadap Tuhan lewat doa. Ya, baik, mari kita berdoa menurut rambu-rambu yang ada dalam internet. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa menggunakan internet dengan sehat, bijaksana, dan aman. Ya, tujuan mendapatkan dari internet sebagai salah satu upaya bijak dalam berbagi. Selanjutnya, kalian mampu mengenali ciri-ciri, dampak, dan menyusun strategi pencegahan intimidasi di dunia maya, apa yang bisa disebut dengan cyberbullying. Ada yang sudah pernah dengar tentang Undang-Undang ITE? Pernah dengar? Pernah. Misalnya nonton-nonton di berita. Nah, Undang-Undang ITE itu mengatur tentang apa? Siapa bisa? Undang-Undang ITE. Ya, Undang-Undang ITE mengatur kita supaya bijaksana dalam melaksanakan kegiatan dengan internet. Yang kedua, mampu menganalisis informasi itu supaya kita tidak mudah terprovokasi. Yang namanya hoax. Tahu istilah hoax? Tahu. Hoax itu apa? Siapa bisa tipu? Siapa bisa angkat tangan? Berita-berita yang tipu, berita yang benar. Iya, berita tipu-tipu, berita yang belum benar, pasti kebenarannya ya. Yang berikut itu adalah cyberbullying atau intimidasi dalam dunia maya. Itu seperti apa? Siapa bisa mengidentifikasi, menyebutkan ciri-ciri yang mengalami cyberbullying? Yang namanya cyberbullying. Siapa bisa? Misalnya, contoh konkret cyberbullying seperti apa? Ya, siapa sebutkan nama? Iya, bagaimana? Iya, cyberbullying itu kalau kita posting keadaan orang tanpa izin orang tersebut. Jadi misalnya, bahkan kalau orang celaka, kita posting dia supaya dia dapat pertolongan tanpa izin orang, itu juga bisa disebut sebagai cyberbullying. Nah, untuk itu lebih mendalami materi ini, Ibu akan kasih kamu satu video yang namanya video cyberbullying. Ini kisah-kisah intimidasi dunia maya yang terjadi di dunia. Jadi sampai korban dari cyberbullying itu sampai melakukan bunuh diri. Jadi kejam sekali ya, yang namanya cyberbullying. Mari kita saksikan bersama. Setelah kita saksikan video ini, baru kalian akan dibagi ke dalam kelompok. Ya. Videonya kelihatan? Kelihatan. Videonya juga sudah dibagikan ke grup ya. Jadi bisa dinonton melalui HP kalian ya. Oke. Sama tadi menyimak video tentang cyberbullying. Sekarang Ibu mau kita berdiskusi dalam kelompok. Namun diskusi ini karena akan dikumpulkan dalam berbagai ragam produk atau beragam hasil, Ibu mau cek dulu siapa yang bisa mengedit video, angkat tangan. Oke, kamu bisa. Yang kedua, siapa bisa membuat poster dengan aplikasi pembuat poster? Oke, sudah ada dua. Satu kelompok lagi, siapa yang mau bisa mengedit dengan mempresentasikan dengan PowerPoint? Oke, baik. Jadi, Ibu anggap ini ketua-ketua kelompok kalian. Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok dengan 3 kasus ya. Yang pertama itu kelompok 1. Kelompok 1 kelompok 1 kalian akan membahas tentang Undang-Undang ITE. Jadi perintahnya adalah jelaskan Undang-Undang ITE sebagai salah satu bentuk penjamin hukum dan dalam penggunaan internet. Kelompok 1 yang kedua, tugas kelompok 2
saja informasi yang didapatkan dari internet yang boleh dibagikan dan tidak boleh dibagikan. Nah, yang ketiga menyebutkan ciri-ciri dampak menyusun strategi dalam pencegahan intimidasi dunia maya atau yang disebut dengan cyberbullying. Nah, skenarionya setelah kalian diskusi, silahkan dikerjakan dalam bentuk video, poster, dan PowerPoint. Nah, ibu langsung, ibu tidak mau membagi kalian, jadi kalian sendiri yang memilih mau masuk ke kelompok yang mana, kelompok video kah, kelompok PowerPoint kah, atau kelompok poster. Silahkan, ayo silahkan bentuk kelompok sesuai keinginan kalian. Ya, yang kelompok poster bisa di sini. Ya, coba buka yang video tadi sebentar. Kirim bisa. Sebentar, salah satu materi nanti sudah ini. Ada dolarnya supaya gratis. Ini, klik sini. Ya. Sudah? Ada yang mengalami kesulitan? Aman? Aman. Oke. Filenya sudah ibu copy dan sudah ibu bagikan ke komputer untuk dipresentasikan. Kelompok mana yang mau mempresentasikan duluan? Kami Bu. Oke, kelompok satu. Oke, silakan. Teman-teman yang lain silakan, dari kelompok lain silakan mendengarkan, menyimak dengan baik supaya bisa memberikan pertanyaan atau saran, masukan dan lainnya ya. Silakan. Teman yang bertugas mempresentasikan silakan datang. Yang tidak mempresentasikan harap bisa menyimak juga supaya bisa menjawab pertanyaan dari teman kelompok lain ya. Halo teman-teman, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang penggunaan Undang-Undang ITE. Baik, nama kelompok kami Alinda Fitriani Omenu, Katarina Poen, Florini Momabe, Roberta Sani, Maria RTE adalah undang-undang yang mengatur perlindungan atau penjaminan hukum atas aktivitas yang memanfaatkan internet. Pada awalnya, undang-undang yang mengatur mengenai ITE tertera pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal-hal yang menjadikan pentingnya etika dalam penggunaan internet antara lain sebagai berikut. 1. Penggunaan internet berasal dari berbagai negara yang memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda. Kedua, penggunaan internet merupakan orang hidup dalam anonimus yang tidak mengharuskan. Terima kasih atas perhatiannya, salam sehat dan salam literasi. Salam. Oke, mari kita beri aplaus untuk kelompok. Baik, kepada teman-teman dari kelompok lain yang ingin memberikan pertanyaan, kami persilakan. Oke, sebutkan nama ya. Dan dari kelompok. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya dari kelompok 2, nama saya Roswita Nadio. Saya akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana menggunakan teknik etis? Kami akan menjawab. Etika dalam berinternet yaitu perhatikan dalam penggunaan huruf kapital. Kedua, hati-hati terhadap informasi yang kita terima. 3. Penggunaan CC di email. Dalam internet saja itu etis. Misalnya kita menulis nama orang, kita mau memposting sesuatu, menulis nama orang harus perhatikan nama orang
dengan huruf berkapital. Jadi kalau orang punya nama tulis Bapak Ibu guru, terus tulis dengan huruf kecil itu tidak etis, Ya. Terus yang tadi di kelompok yang baik dan bertanggung jawab menjawab pertanyaan dari teman-teman. Selanjutnya kelompok berapa yang mau presentasikan hasil diskusinya? Oke, silakan. Halo teman-teman, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Baik, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Baik, presentasi kami tentang bijak dalam menggunakan internet. Yang pertama, beberapa hal yang harus kita jaga dengan hati-hati dalam menggunakan internet. Yang pertama, alamat rumah. Yang kedua, nomor telepon atau ponsel. Yang kedua, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, niatkan penggunaan internet untuk menambah wawasan di media sosial. Yang kelima, tidak memposting hal-hal bersifat pribadi. Yang keenam, berhati-hatilah dalam berkomentar di dunia maya. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil diskusi kami kelompok 2. Ya, dari teman-teman ada tanggapan tentang hasil diskusi kami? Silakan. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama anggota kelompok kami Agustina Naikoen, Francisca Lintertinetan, Priscilla Muhammad. Intimidasi dunia maya atau cyberbullying. Cyberbullying adalah salah satu bentuk penyalahgunaan internet. Standar ikut memberikan dukungan berupa like atau komentar pada postingan cyberbullying. Sekian dari presentasi kami ucapkan limpah terima kasih. Baik dari teman-teman, ada yang mau bertanya, silakan. Ya, dipersilakan dari kelompok 3, kelompok 1 dan 2. Ada yang mau ditanyakan atau mungkin memberikan kritik saran, silakan. Baik, kami dari kelompok 2 ingin bertanya pada kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Priscilla Melengoy. Pertanyaannya, sebutkan salah satu contoh cyberbullying. Terima kasih. Salah satu intimidasi dunia maya atau cyberbullying adalah menyebarkan data pribadi orang lain. Jadi intimidasi di dunia maya atau cyberbullying itu sudah disampaikan oleh kelompok 3 ya. Di situ Ibu baca menyebarkan data pribadi orang lain. Jadi kalau kita mau posting orang punya data pribadi, kita harus izin dulu, seizin dia dulu baru kita bisa posting. Lupa like, kita like saja. Orang buat bullying kepada orang lain dan kita like saja, itu kita sudah melakukan bullying atau intimidasi terhadap orang lain. Ya, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Terima kasih. Mari kita beri aplaus untuk kelompok. Sekarang mari kita tutup kegiatan kita ini dengan satu refleksi. Refleksi itu berarti kita mengenal perasaan kita. Perasaan kita yang pertama, bagaimana kalau teman kita, saudara kita mengalami cyberbullying. Yang kedua, bagaimana kalau kitanya sendiri yang mengalami cyberbullying di dunia maya. Yang ketiga, terus yang kedua di warna kuning orang sini, yang hijau untuk pertanyaan ketiga. Terus tempelnya terserah kamu mau bulat yang nomor 1 di dalam, terus baru nomor 2 melingkari dan yang ketiga di lingkaran keluarnya ya. Oke, seperti itu. Bisa paham? Tempelkan, ditempelkan. Ingat, nomor 1 tadi kita pakai yang pink ya. 2 orange lalu hijau. Yang sudah langsung ditempel ya.
Yang di dalam ini satu, lingkar kedua, yang kedua, terus lingkar ketiga ya. Pertanyaan ketiga ya. Lakukan kesadaran diri menumbuhkan perasaan empati pada orang lain. Juga menumbuhkan kesadaran diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak etis dalam menggunakan internet. Lalu Ibu mau kamu tahu bagaimana caranya supaya kamu juga tidak mengalami bullying atau tidak melakukan bullying. Nomor 3 itu boleh tidak mengalami atau tidak melakukan, tidak melakukan. Ya, bulatan kedua merah muda jadi yang miring-miring semua jadi bulat. Ini bisa. Oke. Ada lagi? Ada yang belum menempel? Ayo. Ini boleh ditengok lagi. Sudah semua? Iya, baik anak-anak, Ibu senang kalian sudah melakukan refleksi bagaimana perasaan kalian jika teman kamu, saudara kamu yang mengalami cyberbullying. Ada yang merasa shock, iya itu perasaan, itu manusiawi. Kita akan shock kalau saudara terdekat kita atau teman kita mengalami cyberbullying. Ada yang merasa stres, iya orang bisa stres kalau mengalami cyberbullying, takut dan sedih, itu manusiawi. So, ada yang kita sendiri, apa perasaan kalian? Takut dan sedih, merasa simpati. Oke, mengalami terhadap orang yang mengalami bullying. Merasa simpati kepada orang yang mengalami bullying. Apa yang saya rasakan adalah merasa marah. Iya, marah. Manusiawi kalau kita marah. Itu salah satu perasaan manusia yang kita bawa dari lahir. Perasaan marah. Pasti kita marah kalau kita mengalami bullying atau teman kita mengalami bullying. Nah, solusinya supaya orang terdekat kita, teman-teman kita tidak mengalami atau kita juga, keluarga kita tidak mengalami adalah tetap tenang. Iya, tetap tenang. Kalau kita sudah mengalami itu, kita tetap tenang supaya kita bisa berpikir jernih kira-kira langkah-langkah apa yang bisa kita ambil untuk menanggulangi atau menghadapi masalah yang sedang kita alami seperti cyberbullying itu. Yang kedua, jangan memposting sembarangan. Iya, bijaksanalah dalam memposting sesuatu. Baca ulang-ulang dulu, kira-kira ini sebuat orang tersinggung tidak? Bagaimana kalau orang yang buat seperti itu, apakah saya akan tersinggung atau tidak? Jadi sebelum memposting, baca ulang-ulang supaya kita bisa melihat apakah postingan kita itu ada etika atau tidak dalam berinternet. Tetap tabah, kita harus berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga itu meng-backup diri supaya kita tidak sembarang menggunakan posting hal-hal yang bersifat pribadi. Iya, itu penting sekali. Kita perlu berjaga-jaga supaya tidak memposting hal-hal pribadi kita, seperti kita punya akun email, tidak boleh kita bagikan sembarang. Kalau orang seperti kita punya KTP, kartu keluarga, tidak boleh. Nah, setelah kita melakukan refleksi dari kegiatan kita hari ini, Ibu minta satu orang menyebutkan apa yang membekas di kamu punya benak, apa? Pokoknya materi hari ini kita sudah belajar tentang apa? Belajar tentang Undang-Undang ITE, bahwa kita menggunakan internet itu harus bijaksana karena ada peraturannya. Yang kedua, tidak mudah terprovokasi dengan hoax. Yang ketiga, menghindarkan diri dan keluarga kita dengan bijaksana dalam memposting sesuatu di dunia maya. Oke, baik. Pertemuan kita sampai di sini. Namun sebelum kita menutup kegiatan kita ini, Ibu ada kuis.
nanti bisa kamu jawab di mana saja ya, tidak harus sekarang ya. Ya, kuisnya berupa Google Form, nanti Ibu bagikan di grup, jadi silahkan dikerjakan ya, memenuhi materi kita hari ini sudah Ibu buat di Google Form. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mari kita tutup kegiatan kita ini dengan doa bersama. Baik, selamat siang semua. Tetap semangat, tetap belajar. Sampai jumpa minggu depan. Silakan. Mohon atur kembali kursi ya ke tempat semula. Ya. Jangan lupa kerjakan kuis ya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran melalui beragam cara, yaitu melalui diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk, serta berusaha menciptakan lingkungan belajar yang baik demi memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi sangat perlu dilakukan karena setiap murid adalah individu yang unik dengan kebutuhan belajar yang berbeda, dilihat dari aspek minat, kesiapan belajar, dan profil belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang mengundang siswa untuk kreatif, inovatif, dan kritis melalui aktivitas pembelajaran yang menarik dengan merancang RPP yang berdiferensiasi dan memasukkan unsur pendidikan kesadaran sosial emosional. Nah, dalam praktek proses pembelajaran yang sudah saya lakukan selama ini, terutama dalam proses pembelajaran dalam video aksi nyata saya berusaha melakukan diferensiasi berupa diferensiasi konten dan diferensiasi produk. Saya menyiapkan berbagai model materi dalam konten berupa presentasi PowerPoint, video, dan handout agar dapat memenuhi kebutuhan murid berdasarkan profil murid yang audio dan audio visual. Sedangkan untuk diferensiasi produk, siswa saya bagi ke dalam 3 kelompok berdasarkan minat dan kesiapan belajar mereka. Ada kelompok yang berdiskusi dan mengumpulkan tugas atau produk mereka berupa PowerPoint, ada yang berupa video, dan ada yang berupa poster. Untuk pembelajaran kesadaran sosial dan emosional, saya memasukkannya dalam akhir kegiatan, yaitu pada kegiatan refleksi. Dalam kegiatan refleksi agar siswa mampu menumbuhkan rasa empati pada orang lain dan menumbuhkan rasa percaya dirinya dalam menggunakan internet sebagai media sosial juga media pembelajaran. Nah, rencana tindak lanjut yang saya akan lakukan adalah berusaha memasukkan pembelajaran berdiferensiasi dan pendidikan kesadaran emosional dalam setiap RPP yang akan saya lakukan pada setiap kelas dan setiap rombongan belajar. Juga saya berusaha untuk melihat profil murid sehingga dapat memetakan siswa berdasarkan minat, profil, dan kebutuhan belajar mereka. Saya juga akan berusaha memasukkan pendidikan kesadaran sosial dan emosional dalam setiap proses pembelajaran agar saya tidak hanya menciptakan manusia yang cerdas secara akademik, namun juga menciptakan manusia yang mampu untuk mengelola emosi dan memiliki rasa sosial yang tinggi demi terciptanya murid yang bahagia dan merdeka dalam belajar. Akhirnya, terima kasih, salam sehat, salam merdeka belajar.